Baik, kita lanjut dan kita sambung ke contoh soal yang setelah kita bahas tentang teori faktorial. Di sini ada beberapa contoh soal yang mungkin tidak saya bahas secara keseluruhan dan mungkin nanti akan saya tinggalkan sebagai latihan ya. Jadi sebagai contoh saja. Nomor satu, ingat ya, saya bahas seperti ini dulu. Ingat bahwa n faktorial itu sama dengan n dikali dengan n-1 dikali dengan n-2 dikali sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Oke, seperti itu. Nah, nomor 1 itu dikatakan nilai dari 100 faktorial dikali 2 dibagi 99 faktorial sama dengan 2. Nah, berangkat dari definisi faktorial yang ada, di mana n faktorial itu adalah seperti ini. Ya, boleh kita tulis kembali secara ringkas seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n dikurangi 2 faktorial. Atau boleh juga kita tulis, sama juga boleh kita tulis menjadi n dikali n dikurang 1 faktorial. Nah, jadi boleh kita singkat, karena kalau kita nyatakan secara keseluruhan n faktorial itu ya ini nilainya. Oke, itu secara definisi. Tapi kalau ini kita ingin persingkat bahwa kita ingin sampai di sini saja, itu juga diperkenankan atau dibolehkan. Karena ketika kita urai si n dikurangi 2 faktorial akan sama dengan halnya yang di atas. Pun sedemikian kalau kita ingin menguraikan lebih sempit lagi, di mana kita hanya sampai di n-1 faktorial, ini juga dibolehkan. Karena ketika kita pecah si n-1 faktorialnya, akan berlanjut ke n-2 dan sampai ke 3, 2, dan 1. Nah, konsep ini yang kita akan pakai dan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1. Di mana ketika kita jawab nomor 1, 100 faktorial dikali 2 dibagi dengan 99 faktorial. Oke. Nah, sekarang ingat, angka yang lebih besar dari kedua bilangan yang ada di pembilang dan penyebut tentu yang mengandung nilai faktorial atau mengandung tanda faktorial adalah 100 dan 99. Angka yang lebih besarnya memuat angka yang lebih besar nilainya ketimbang nilai yang lebih kecil faktorial. Artinya, ketika 100 faktorial itu kita pecah, 100 faktorial itu adalah 100 dikali 99 faktorial. Ini deh. Jadi, nilai yang lebih besar itu mengandung nilai faktorial yang lebih kecil. Artinya, nilai 100 faktorial itu mengandung 99 faktorial atau mengandung atau memuat si 99 faktorial. Tapi 99 faktorial tidak memuat 100 faktorial, sehingga kita boleh gambarkan seperti ini. Kita buat per 99 faktorial. Nah, 99 faktorial ini kan suatu bilangan yang nilainya sama, ya kan? Berarti boleh kita coret, dan hasilnya adalah meninggalkan 100 dikali 2 yang menghasilkan nilainya adalah sampai 200. Jadi jawabannya adalah nomor 1 yang D. Seperti itu. Nah, nomor 2, bagaimana cara menjawab nomor 2? Ini pun sedemikian. Ya, ini nomor 1. Ya, ini jawab nomor 2. Konsepnya sama dengan menggunakan definisi faktorial yang ada, di mana 11 faktorial soalnya dikurangi 10 faktorial yang dibagi dengan 9 faktorial. Oke, ini adalah soalnya. Kalau kita perhatikan, lihat itu dan lihat secara seksama mana nilai yang lebih besar. Artinya, kalau kita lihat satu-satu dari pembilang dan penyebut, tentu yang paling besar adalah angka di 11 faktorial. Di mana 11 faktorial ini mengandung atau memuat 10 faktorial dan 9 faktorial.
Atau dengan kata lain, 11 faktorial mengandung 10 faktorial. Tapi 10 faktorial tidak mengandung 11. Artinya 10 dan 9 ini boleh kita nanti hilangkan dan boleh kita nanti jabarkan, ya, dan boleh kita eliminasi seperti soal yang nomor 1 akan menjadi seperti ini. 11 faktorial itu adalah 11 dikali 10 faktorial. Oke. Dikurangi dengan 10 faktorial yang dibagi dengan 9 faktorial. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tentu kita bisa memfaktorkan 10 faktorial yang ada. Ya, kita bisa faktorkan angka 10 faktorial yang ada. Karena 10 faktorial itu kan ada suatu bilangan yang mana bisa kita keluarkan. 10 faktorialnya kita keluarkan, menyisakan yang ada di dalam adalah 11 dikurangi 1. Nah, 1 dari mana? 1 dari 10 faktorial yang dibagi dengan 10 faktorial adalah 1. Dibagi dengan 9 faktorial. Bagi dengan 9 faktorial. Nah, lagi-lagi 10 faktorial dengan 9 faktorial, 10 faktorial lebih besar nilainya ketimbang 9 faktorial. Dan 9 faktorial ini termuat di 10 faktorial. Artinya, bolehlah kita katakan seperti ini, 10 faktorial itu adalah 10 yang dikali dengan 9 faktorial, kemudian dikali dengan 11 dikurang 1 adalah 10, tadi nilainya, ya kan, dibagi dengan 9 faktorial. Di sini sudah bisa kita katakan bahwa 9 faktorial habis dan sisanya adalah 10 kali 10 yang menghasilkan nilai 100. Jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, saya rasa nomor 3 dan nomor 4 saya tinggalkan sebagai latihan, ya. Nanti dicoba. Ini silakan dicoba. Saya coba mandiri. Dan ini pun sama. Coba serapin, ya. Nah, saya lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 dengan yang sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa konsepnya adalah dengan definisi faktorial. Kalau kita katakan seperti ini, n dikurang 1 faktorial dibagi dengan n faktorial, kita harus lihat dari kedua nilai yang ada di pembilang dan penyebut, mana yang nilainya lebih besar. Sederhananya seperti ini. Anggap semisal n-nya adalah 5. Ya. Maka kalau kita katakan n-nya sama dengan 5, n-1 itu atau n kurang 1 adalah tentu 5 dikurangi 1. Yang mana nilainya sama dengan 4. Oleh karenanya 5 itu lebih besar ketimbang 4. Berarti kalau seperti itu, ketika kita katakan dan kita berbicara tentang faktorial yang ada di soal nomor 5, n dikurang 1 faktorial dengan n faktorial, maka yang lebih besar itu adalah n faktorial. Dan n faktorial ini memuat n-1 faktorial. Sehingga kalau kita jabarkan nilainya, dia menjadi n dikurang 1 faktorial, ini saya tetap jadi seperti ini. Dan yang n itu saya pecah n faktorial dikali dengan n dikurang 1 faktorial. Kan? Sehingga n-1 nya kita coret, menghasilkan atas ini 1, di sini 1. Berarti hasilnya adalah 1 per 1 kali n yang masukkan nilai n itu sendiri. Berarti jawabannya adalah 1 per n, yaitu yang A. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 6, nilai n yang memenuhi persamaan ini adalah berapa? Nah, lagi-lagi kita pakai konsep yang ada, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini, kita jawab. Kita jawab soal nomor 6. Nah, kalau kita perhatikan soalnya, n tambah 3 faktorial itu sama dengan 10 dikali n plus 2 faktorial. Ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Dari kedua nilai yang mengandung faktorial,
dari n plus 3 dengan n plus 2 faktorial, mana yang lebih besar? Tentu kita sama-sama tahu. Jika suatu bilangan ya ditambah 3 dengan ditambah 2 lebih besar yang ditambah 3. Maka dari itu n plus 3 ini lebih besar nilainya ketimbang dari n plus 2. Dan n plus 3 faktorial ini mengandung di dalamnya n plus 2. Berarti kalau kita urai, yang kita pecah itu adalah yang n plus 3, di mana n plus 3 itu adalah menjadi n plus 3 dikali dengan n plus 2 karena berkurang 1 faktorial seperti ini ya, sama dengan 10 kali n plus 2 faktorial. Nah karena n plus 2 faktorial di sebelah ruas atau di kedua ruas itu ada dan mengandung nilai yang sama, tentu ini bisa kita habiskan. Di mana n plus 2 ketika kita bagi dengan n plus 2 faktorial gitu ya, n plus 2 faktorial kita bagi dengan diri sendiri tidak memasuki nilai yang sama dengan 0, atau kita tidak membagi 0 dengan 0 ya. Nah berarti kalau begitu hasilnya tersisa n plus 3 sama dengan 10, di mana n-nya sama dengan kita sama-sama tahu adalah 7. Berarti jawabannya adalah n sama dengan 7 seperti itu. Nah terakhir nomor 7 ya, nanti nomor 8 silakan dicoba sendiri. Ini dicoba sendiri, silakan dicoba. Silakan coba sendiri ya. Oke. Nah, nomor 7 kita jawab nomor 7. Ini pun sedemikian halnya sama ya. N faktorial dibagi dengan n dikurangi 2 faktorial sama dengan 20. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa n itu lebih besar ketimbang n dikurang 2, atau n faktorial nilainya lebih besar daripada n plus 2. Berarti n faktorial mengandung n min 2 faktorial. Berarti kalau kita urai si n faktorialnya ya, akan mendapatkan nilai seperti ini. N dikali n kurangi 1 kali dengan n dikurangi 2 faktorial. Ya, dibagi dengan n dikurangi 2 faktorial sama dengan 20. Seperti itu. Nah, ini sama-sama kita bisa hilangkan karena nilainya sama, dan kita tersisa tinggal n kali n, mungkin saya langsung kali saja di dalam. Jadi n kuadrat dikurangi n, dan 20-nya kita kurangi kedua ruas dengan 20, hasilnya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian juga ini kita faktorkan, bisa kita faktorkan dia menjadi n dikurangi 5 dan n plus 4 faktornya yang sama dengan, didapatlah n1 sama dengan 5 atau n2 sama dengan min 4. Nah, di sini ada dua nilai n yang berbeda, yang satunya positif dan yang dua adalah negatif. Kalau kita merujuk kembali ke definisi faktorial, definisi faktorial tadi mengatakan adalah n-nya harus bilangan asli. N-nya harus bilangan asli. Dan n bilangan asli atau bilangan asli itu sendiri, paling kecil nilainya adalah 1 ya, dan tidak ada nilai negatif di bilangan asli. Sehingga nilai yang memenuhi adalah hanya yang positif. Jadi yang untuk X sama untuk N2 yang sama dengan 4, dia tidak memenuhi. Karena nanti ketika kita masukkan ke nilai faktorial, dia tidak terdefinisi untuk nilai yang negatif. Seperti itu. Sehingga nanti kita tinggal substitusikan N-nya sama dengan 5, berarti jawabannya adalah N1 sama dengan 5 ya. Berarti kita substitusi untuk N sama dengan 5, maka seperti ini, N kuadrat tambah 5N kurangi 3, N-nya sama dengan 5, berarti menjadi 25
ditambah 25 kurangi 3 sama dengan nilainya adalah 47. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi seperti itu salah satu contoh penyelesaian nilai faktorial dan faktorial ini sendiri akan menjadi dasar atau materi penunjang ketika belajar kombinasi dan permutasi di materi selanjutnya. Jadi silakan dicoba untuk nomor 8 dan silakan dicoba untuk nomor yang 3 dan 4 ya. Dan nanti akan saya berikan contoh atau latihan soal terpisah. Jadi silakan dicoba dan silakan diselesaikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk contoh-contoh soal mengenai materi faktorial. Saya harap kalian bisa mengeksplor lebih dalam dan lebih jauh untuk berbagai macam tipe soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.